Oke, halo guys, balik lagi di channel. Di video kali ini saya akan bagikan pada kalian cara setup aplikasi open camera terbaru untuk membuat konten video kalian bisa lebih profesional walau hanya dengan menggunakan sebuah smartphone. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan icon loncengnya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Open Camera adalah salah satu aplikasi paling populer di Android yang dapat kalian download secara gratis di Play Store. Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi yang powerful dan sangat berguna, khususnya bagi kalian yang gemar membuat konten dengan menggunakan smartphone. Saat pertama kali kalian membuka aplikasinya, kalian akan langsung disajikan dengan tampilan seperti ini. Terdapat beberapa icon yang memiliki fungsi yang bermacam-macam, dimulai dari icon gear di bagian kiri atas ini, yang berfungsi untuk kita masuk nanti ke mode setting. Di bawahnya ada icon 3 titik yang jika kita klik akan muncul banyak sekali shortcut ke beberapa fitur seperti pengaturan manual fokus, white balance, dan lainnya. Di bawahnya ini ada icon plus minus yang berfungsi untuk mengatur exposure, dan icon gembok yang fungsinya mengunci exposure-nya. Sedangkan di bagian kanan atas ini ada pilihan untuk mengganti kamera yang akan kita gunakan, baik kamera depan maupun belakang. Di tengah ada tombol shutter. Di bawahnya ada pilihan untuk masuk ke mode video. Dan terakhir ada slider yang bisa kita gunakan untuk mode zoom. Oke, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum mulai menggunakan aplikasi ini yaitu setup aplikasinya, dimulai dengan masuk ke bagian setting. Sebagai catatan bahwa mungkin beberapa fitur yang ada di video ini tidak tersedia di HP kalian. Karena kemampuan dari setiap perangkat itu berbeda-beda, jadi fitur yang tersedia dan bisa digunakan di setiap perangkat juga akan ada sedikit perbedaan. Dan dapat kalian lihat bahwa di sini terdapat banyak sekali opsi atau pilihan pengaturan, mulai dari kamera control, kamera preview, foto setting, dan masih banyak lagi. Namun untuk video kali ini saya tidak akan membahas semuanya ya guys. Saya akan langsung membahas poin penting yang harus kalian lakukan saat ingin menggunakan aplikasi open camera ini untuk merekam video. Jadi saat masuk ke bagian setting ini, langsung saja kalian scroll ke bawah dan masuk ke video setting. Bagian pertama yang harus kalian setup adalah video resolusi. Saran saya saat kalian ingin memilih resolusi video ini, pilihlah resolusi maksimal yang dapat dihandle oleh smartphone kalian. Ini bertujuan agar video yang dihasilkan juga memiliki kualitas terbaik. Karena biasanya saat post production, mulai dari proses editing hingga videonya diupload, akan ada bias atau penurunan kualitas resolusi video. Jadi sebaiknya pilihlah resolusi paling maksimal. Sebagai contoh, di video ini saya menggunakan Redmi Note 8, di mana resolusi maksimal dari perekaman videonya adalah 4K. Jadi kalau nanti resolusinya turun saat post production, kualitas gambarnya tidak akan terlalu rendah. Berikutnya, aktifkan digital video stabilisasi. Fitur ini berfungsi menstabilkan perekaman video agar hasilnya bisa lebih minim goncangan. Berikutnya, nonaktifkan restart on maximum file size. Lalu rubah audio source ke external mic jika kalian menggunakan mic tambahan seperti shotgun mic atau lavalier microphone. Tapi jika kalian tidak menggunakan mic tambahan, biarkan saja di posisi default. Kemudian scroll ke bawah dan rubah video bitrate-nya. Hal ini sangat penting karena kualitas perekaman video tergantung nilai video bitrate yang kalian pilih. Makin tinggi angkanya, maka semakin bagus juga kualitas videonya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah angkanya, maka semakin jelek juga kualitasnya. Namun hal ini juga akan berbanding lurus dengan ukuran file yang akan dihasilkan. Di sini terdapat banyak sekali pilihan mulai dari 100 kbps hingga 200 mbps. Namun kalian tidak perlu memilih angka yang tertinggi guys, karena nanti ukuran filenya akan sangat-sangat besar. Untuk hasil yang bagus, kalian cukup mengatur angkanya ke minimal 20 mbps atau ke angka yang biasa saya gunakan yaitu 50 mbps. Dan menurut pengalaman saya di 50 mbps ini hasilnya sudah bagus kok. Lanjut ke video frame rate. Bagian ini juga yang perlu untuk kalian perhatikan sebelum mulai merekam. Karena salah satu penentu dari hasil perekaman video ada di bagian ini. Sebab di setiap nilai frame rate akan memberikan hasil yang berbeda. Misalnya untuk angka 24 fps. Angka ini biasanya digunakan oleh para filmmaker untuk membuat video dengan tema sinematik. Sedangkan untuk video biasa, standar frame rate yang digunakan biasanya ada di 30 fps.
Untuk pilihan angka yang lebih tinggi mulai dari 60 fps dan seterusnya, seringkali angka ini dipilih untuk merekam footage yang rencananya akan dibuat video slow motion. Oke, itu tadi video settingnya. Jika sudah, klik kembali. Kemudian kalian pilih pengaturan kamera API ini lalu rubah ke kamera 2 API. Untuk beberapa HP Android yang sudah memiliki fitur ini bisa memberikan tambahan fitur manual control yang lebih lengkap. Contohnya exposure control, pengaturan manual white balance, bahkan bisa mendukung pengambilan gambar dengan format RAW. Berikutnya kalian masuk ke on-screen GUI untuk merubah tampilan aplikasinya agar lebih mudah digunakan. Dengan penambahan beberapa icon shortcut untuk memudahkan kita mengakses beberapa fitur dengan cepat. Dan di sini saya akan menambahkan icon penguncian untuk auto white balance-nya agar nanti saat kita merekam video, temperatur warnanya tidak berubah-ubah. Dan jika sudah di set semua, kalian tinggal klik kembali dan aplikasinya sudah bisa kalian gunakan. Untuk cara penggunaannya, setiap orang mungkin punya style masing-masing ya guys. Tapi di sini saya akan contohkan penggunaan aplikasi ini sesuai cara yang biasa saya pakai. Jadi sebelum kalian menekan tombol shutter, sebaiknya kalian atur terlebih dahulu kecerahan gambar atau exposure-nya. Dengan cara kalian tap pada objek yang akan direkam, lalu klik icon plus minus di samping kiri ini, lalu geser ke kiri atau ke kanan, sampai kalian menemukan kecerahan yang benar-benar pas dengan selera kalian. Atau bisa juga dengan cara kalian tap-tap saja di bagian objek di dalam layar sampai kalian menemukan komposisi pencahayaan yang sesuai selera kalian, lalu kalian klik icon kunci. Begitu juga untuk white balance-nya. Klik 3 titik di bagian kiri ini, lalu pilih white balance dan klik manual. Lalu kalian klik di objeknya, kemudian atur temperaturnya sesuai dengan selera kalian. Di sini memang terdapat beberapa preset yang bisa langsung kalian pilih sesuai selera. Tapi kalau saya lebih sering menggunakan mode manual agar bisa lebih fleksibel. Oke, jika dirasa temperatur warnanya sudah pas, kalian tinggal klik icon kunci ini untuk mengunci pengaturannya. Terakhir dan tidak kalah penting adalah sebelum kalian mulai merekam, rubah pengaturan autofokusnya ke mode lock. Kemudian kalian tap ke objek yang akan direkam untuk mengunci fokusnya. Fokus lock ini bertujuan agar gambar yang kalian rekam fokusnya tidak lari-lari ya guys. Dan dengan penguncian fokus seperti ini, video yang kalian hasilkan akan terlihat jauh lebih profesional. Jangan lupa aktifkan juga grid-nya agar kalian bisa lebih mudah dalam mengatur komposisi gambar. Jika semua pengaturan sudah dilakukan, jangan lupa lakukan tes recording selama 15-20 detik untuk lebih memastikan lagi semua pengaturannya sudah sesuai. Dan juga untuk memastikan perangkat tambahan yang dihubungkan seperti mikrofon juga sudah terkoneksi dengan baik. Jika semua dirasa pas, silakan klik tombol recording dan aplikasinya akan mulai merekam. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.